Manusia sebenarnya tidak menguasai alam tempat ia hidup. Manusia adalah anak dari alam ini, ia bisa eksis di dalam alam ini, bersama alam ini, dengan cara seperti ini. Jika manusia mencoba untuk menghancurkan alam ini, atau mencoba untuk menguasainya, karena ia tidak akan berhasil juga, maka manusia sebenarnya bisa dianggap seperti sedang memotong cabang tempat ia duduk. Tomat, varietas tomat yang kita makan sekarang sebenarnya dulu tidak seperti ini. Atau apel, apel yang sekarang dibudidayakan di Turki. Dulu tidak seperti ini. Atau apel alami di alam sebenarnya jauh lebih kecil dan mungkin tidak terlalu enak dimakan oleh kita. Pohon itu mungkin punya buah yang sangat kecil, buahnya pahit. Jadi, jika semua kawasan konservasi di negara ini dihubungkan satu sama lain dengan koridor, kami pikir keanekaragaman tumbuhan dan hewan bisa lebih terjaga. Kementerian setidaknya berpikir seperti ini dan telah membuat kebijakan seperti itu. Tapi sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Kami, saya sendiri, saat masa studi magister dan doktoral di bidang biologi, sebenarnya sudah mulai mendalami taksonomi, yaitu bidang klasifikasi ini. Sebenarnya, ini adalah organisme hidup yang termasuk dalam bidang botani, menggali. Saya pernah meneliti kelompok lichen. Begini, pada masa-masa kuno atau klasik, kita biasanya membagi makhluk hidup menjadi dua kelompok. Sejak zaman Aristoteles, yaitu tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, dua cabang utama biologi dulu juga berfokus pada dua kelompok utama ini. Botani, atau zoologi, seperti itulah yang menonjol. Namun pada abad ke-18, atau menurut sebagian orang, sejak abad ke-16 atau ke-17. Cabang-cabang biologi mulai semakin terpisah. Sebagai akibat, pada abad ke-20, kita melihat bahwa biologi memiliki banyak subbidang dan subilmu. Salah satunya adalah 18. Taksonomi, atau ilmu klasifikasi, yang prinsip-prinsip dasarnya telah dirumuskan pada abad ke-18. Tujuan utamanya adalah, pertama-tama, untuk mengetahui jumlah keanekaragaman organisme hidup di bumi ini. Mengetahui kuantitas dan kualitasnya, mempelajari, mengukur, dan memahaminya. Untuk itu, tentu saja dilakukan pengamatan secara alami. Seperti yang Anda tahu, manusia juga punya satu ciri khas. Manusia adalah makhluk yang memberi nama pada benda-benda. Ini adalah sifat yang tidak kita temukan pada makhluk hidup lain. Oleh karena itu, setiap makhluk hidup sebenarnya diberi nama yang berbeda-beda dalam berbagai bahasa. Nama-nama ini, artinya, makhluk hidup A dan makhluk hidup B bisa saja tertukar dalam bahasa yang berbeda. Kadang-kadang, makhluk hidup yang sama diberi nama yang berbeda, atau nama yang sama diberikan pada makhluk hidup yang berbeda. Sejumlah upaya telah dimulai untuk mengatasi semua masalah ini. Abad ke-20. Ketika kita memasuki abad ke-20, dengan hadirnya teknologi digital yang juga dimanfaatkan dalam bidang biologi, setiap artikel yang memuat data taksonomi seperti ini dipublikasikan. Setiap bulan dilakukan pemindaian, dan ada sebuah halaman web di internet. Namanya Catalog of Life, atau dalam bahasa Indonesia disebut Katalog Kehidupan. Angka-angka di sini selalu diperbarui. Sekarang, jika kita melihat angka-angka terbaru ini, kita akan melihat seolah-olah jumlah spesies terus meningkat karena pemrosesan data. Padahal, jumlah spesies sebenarnya tidak bertambah sebanyak itu. Kenapa begitu? Karena masih saja, misalnya, ketika kita pergi ke tempat-tempat baru seperti hutan Amazon atau wilayah-wilayah baru yang dijangkau di Afrika, spesies tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup baru terus ditemukan. Semua itu ditambahkan ke dalam daftar. Namun di sisi lain, ada juga spesies yang kita hilangkan. Sekarang, dari sudut pandang ini, misalnya, bagaimana kondisi keanekaragaman hayati kita di wilayah Republik Turki sebagai tanah air? Apakah kita memiliki nilai atau kekayaan dalam hal ini? Ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, topik keanekaragaman hayati juga menjadi bagian dari biofilsafat. Kita sebenarnya sedang melakukan semacam aksiologi di sini. Jadi, ya, apa arti dari banyaknya jumlah spesies, banyaknya variasi tumbuhan atau hewan di negara kita? Jumlah-jumlah ini, ketika kita membandingkan angka-angka ini dengan negara atau benua lain, seperti apa gambaran yang akan kita lihat? Bagaimana kita bersaing? Apakah kita menyebutnya kekayaan budaya di sini? Bagaimana seharusnya kita memandang keanekaragaman hayati? Sekarang, pertama-tama,
Ini bukanlah nilai yang diciptakan oleh manusia. Kemungkinan besar, ketika orang Turki datang ke tanah Anatolia, keanekaragaman ini memang sudah ada. Bahkan sebelum orang Turki, saat Bizantium berdiri, keanekaragaman ini juga sudah ada. Kemungkinan besar, pada masa bangsa Het pun, keanekaragaman ini sudah ada. Tentu saja, dalam proses sejarah. Munculnya beberapa makhluk hidup dan punahnya beberapa makhluk lain bisa terjadi secara alami karena berbagai sebab. Namun, maksud dari pemikiran tentang pelestarian keanekaragaman hayati di sini adalah seperti ini. Hal serupa yang menjadi juga pernah terjadi di hutan Amazon. Karena hutan-hutan diubah menjadi lahan pertanian atau bahkan untuk urbanisasi. Akan terbuka. Ketika hutan diubah menjadi lahan, jumlah spesies yang hidup di sana mengalami penurunan yang drastis dan radikal. Karena akibatnya tidak bisa diprediksi sebelumnya. Karena kadang-kadang bisa menimbulkan efek domino, kadang juga efek kupu-kupu. Maka diasumsikan bahwa hal ini juga dapat mengubah peristiwa iklim secara global. Sebenarnya. Sekarang, jika kita kesampingkan dulu peristiwa iklim. Misalnya kalau kita bicara tentang Turki, terutama karena ini adalah tanah air kita. Saya akan memberikan angka bulat sekitar 2 juta di bumi. Aku untukmu. Ada sekitar 2 juta spesies makhluk hidup. Sekitar 750.000 diantaranya, terutama dari kelompok serangga yang termasuk hewan tak bertulang belakang. Namun, proporsi tumbuhan dalam angka keanekaragaman hayati ini hanya sekitar 30%. Sebenarnya, dibandingkan dengan keanekaragaman tumbuhan, keanekaragaman serangga jauh lebih besar. Hal ini terlihat jelas. Di seluruh planet, di biosfer, memang seperti itu. Jika menyangkut situasi di negara kita. Karena bidang botani lebih banyak dipelajari, taksonomi botani juga lebih berkembang. Jadi, kita bisa memberikan angka-angka ini bila lebih akurat untuk negara kita. Pada tahun 1950-60-an, penelitian Davis dari Inggris kini dilanjutkan oleh para peneliti Turki. Artinya, flora Turki sudah selesai didokumentasikan. Di bawah naungan kepresidenan, versi baru yang dilengkapi dengan visual kini sedang diterbitkan. Sekarang, menurut data, ada lebih dari 10.000 spesies tumbuhan di Turki. Jenis tumbuhan apa saja ini? Mari kita jelaskan ini dulu. Ini adalah jenis tumbuhan yang tumbuh sendiri di alam, tanpa ditanam atau dibudidayakan oleh manusia. Tumbuhan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Disebut Hudai Nabir. Ya, inilah yang kita sebut sebagai tumbuhan Hudai Nabir. Karena ketika manusia terlibat, manusia dengan berbagai tujuan. Misalnya, dengan teknik pertanian. Kita bisa mengubah jenis-jenis tumbuhan ini. Seiring waktu. Jadi, para penonton jika meneliti akan melihat bahwa tomat yang kita makan sekarang itu beragam. Sebenarnya dulu tidak seperti itu. Atau apel yang sekarang ditanam di Turki dulu juga tidak seperti itu. Atau apel-apel alami di alam sebenarnya jauh lebih kecil dan mungkin tidak terlalu enak dimakan oleh kita. Pohon yang buahnya kecil, mungkin pahit, dan mungkin hanya pohon biasa. Tapi melalui pertanian, budidaya, dan agrikultur, kita telah menghasilkan berbagai varietas dan jenis apel dari apel-apel itu. Namun, botani tidak membahas produksi seperti ini. Hal-hal seperti ini biasanya ditangani oleh insinyur pertanian atau ilmu-ilmu sejenis. Kami secara khusus mengklasifikasikan tumbuhan liar yang tumbuh alami. Kita sudah sebutkan bahwa ada lebih dari 10.000 jenis tumbuhan. Sekarang di sini akan muncul satu konsep lagi. Tumbuhan endemik. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan endemik? Jika ada tumbuhan yang hanya tumbuh di wilayah Turki saja di seluruh dunia, karena kita mengambil Turki sebagai contoh, maka tumbuhan-tumbuhan itu disebut sebagai jenis endemik. Khusus untuk kita, milik wilayah kita sendiri. Tumbuhan yang berasal dari negara kita. Setiap negara mengkatalogkan tumbuhan endemiknya dengan cara seperti ini. Bahkan melalui pengamatan jangka panjang. Jika setelah pengamatan tersebut ditemukan bahwa jenis-jenis ini terancam berkurang atau punah, maka mereka dimasukkan ke dalam daftar merah agar program perlindungan bisa dikembangkan. Di tempat-tempat di mana tumbuhan ini hidup dan tumbuh, Anda akan memberlakukan sejumlah pembatasan terhadap berbagai aktivitas. Yang terpenting adalah memastikan kelangsungan hidup jenis tumbuhan tersebut. Karena, kita sebagai manusia mungkin berpikir, dimanapun kita bisa hidup. Di Turki, jumlah tumbuhan endemik ini lebih dari 3.500. Tentu saja. Angkanya lebih dari 30%. Lebih dari 30% itu artinya, secara sederhana bisa dijelaskan seperti ini. Ketika Anda pergi ke lahan alami manapun, ke lahan yang belum banyak disentuh oleh manusia. Di Turki, 1 dari 3 tumbuhan yang Anda temui hanya tumbuh di dalam batas wilayah Republik Turki. Jadi, saat Anda mencabut, memetik, atau mencabut akar sebuah tumbuhan di alam. Artinya, saat kita memindahkan tumbuhan itu dari tempatnya,
kita harus sangat berhati-hati. Karena kita bisa saja memusnahkan tumbuhan yang hanya hidup di sana. Sekarang, mungkin ada yang berpikir seperti ini. Saya pergi piknik di tempat kerja. Kalau saya memetik 35 bunga aster di sana, hal seperti itu bisa terjadi. Kita tidak membicarakan hal yang sesederhana itu. Namun bila mana Anda mencoba membangun villa di tengah hutan, villa itu lagi-lagi hanya contoh kecil. Bila mana Anda mencoba membuka lokasi konstruksi yang lebih besar, apabila itu adalah suatu daerah, lokasi, kawasan yang ditumbuhi tanaman endemik, kita tidak akan merusak tanaman tersebut. Ini juga merupakan kerugian bagi Turki. Penonton mungkin berpikir, memangnya kenapa? Maksudnya, kalau ada 3 tanaman di gunung yang hilang, memangnya kenapa? Kita tidak tahu, dari 3 tanaman itu, yang mana yang bisa menjadi obat untuk kanker saat ini. Atau kita juga tidak tahu, yang mana yang akan sangat berharga di masa depan. Kita tidak tahu, dari mana kita bisa mendapatkan molekul atau nutrisi tertentu. Karena penelitian-penelitian ini belum selesai. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Jadi, bahkan dalam skenario terburuk, jika kita berpikir secara utilitarian atau pragmatis sekalipun, misalnya dengan pemikiran bahwa mungkin akan berguna di masa depan. Jenis tanaman endemik seperti ini, atau wilayah yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati, wilayah-wilayah di negara kita, harus dilindungi. Kita melakukan ini, nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nama kementerian ini terus berubah. Sepanjang sejarah kita memiliki kawasan konservasi seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Taman Alam kita, Taman Nasional kita, kawasan konservasi kita, perlindungan lingkungan, dan sebagainya. Dari segi ini, jika kita bandingkan dengan masa lalu, ada juga proyek untuk menghubungkan kawasan-kawasan konservasi ini satu sama lain. Mereka pernah menjelaskan hal ini di Ankara. Dan hasilnya sangat bagus. Artinya, jika semua kawasan konservasi di negara ini dihubungkan dengan koridor, kami percaya bahwa keanekaragaman tumbuhan dan hewan akan lebih terjaga. Setidaknya, kementerian berpikir seperti ini dan telah menjalankan kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi, sebagai warga negara, apa yang bisa kita lakukan? Apa saja tanggung jawab kita? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa diajukan di sini. Begini, jika kita pikirkan produk-produk nabati yang kita makan, minum, atau gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak berinteraksi dengan begitu banyak jenis tumbuhan. Namun, perlu dikatakan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara keragaman produk hewani yang kita konsumsi dengan keragaman tumbuhan. Sebenarnya, kita lebih banyak berinteraksi dengan tumbuhan. Namun, tumbuhan yang kita konsumsi itu hanya sebagian kecil dari kekayaan alam. Bahkan, di wilayah negara ini ada jauh lebih banyak jenis tumbuhan. Itu yang kita sebut keanekaragaman tumbuhan yang sangat besar. Yang terpenting adalah bagaimana kita melindungi kekayaan itu. Dan kita harus melindunginya dengan cara tertentu. Di satu sisi, kita harus memastikan masyarakat kita cukup makan. Produksi pertanian harus terus kita tingkatkan. Di sisi lain, ada kebutuhan akan industrialisasi atau, misalnya, pembangunan bandara. Anda akan membangun bandara. Anda akan membuat berbagai proyek perumahan. Anda akan membuka jalan-jalan baru. Sambil memudahkan kehidupan masyarakat. Kita juga harus tetap menjaga kelestarian alam. Salah satu aspek dari pelestarian alam sebenarnya adalah menjaga alam itu sendiri. Saat ini, kita tidak hanya melindungi alam untuk diri kita sendiri. Kita juga perlu memikirkan hal ini seperti itu. Untuk anak-anak kita dan cucu-cucu mereka, untuk generasi mendatang. Bahkan jika untuk saat ini kita melakukannya dengan terpaksa atau hanya berpikir akan ada manfaatnya di masa depan. Yang terpenting adalah lahan-lahan ini tetap dilestarikan. Jadi, dengan urbanisasi. Apakah ada kaitannya dengan sesuatu, keanekaragaman hayati? Apakah ada kaitannya seperti yang kamu bilang? Ada. Di pusat kota, di dalam kota, di tempat yang kita sebut sebagai kota atau pusat kota, jumlah spesies tumbuhan semakin berkurang. Sama seperti spesies hewan. Iya, Pak, saya juga ingin sedikit membahas ke arah sana. Selama ini kita membicarakan semuanya dari sisi tumbuhan. Karena sebenarnya, saat ini di zaman modern, kita melihat bahwa hewan justru lebih banyak mendapat perhatian. Maksud saya, nilai atau istilah apa yang sebaiknya kita gunakan? Mungkin kita memang lebih memedulikan hewan. Kita juga sempat membahas ini sedikit di bagian sebelumnya, tentang hal ini. Sekitar Oktober 15 tahun yang lalu, hewan tidak begitu dihargai, mungkin juga kurang diperhatikan. Sekarang, dengan semakin banyaknya hewan peliharaan, perlakuan terhadap mereka pun jadi sangat berbeda. Namun, untuk tanaman, persepsi seperti itu belum terbentuk. Di sini ada perbedaan, dan juga, seperti yang Anda katakan dari sisi lain. Jika kita melihat dari segi urbanisasi dan keanekaragaman hayati, setiap pembangunan, apakah itu hotel, bangunan, atau kawasan pemukiman besar yang dilakukan atas nama urbanisasi, akan sangat memengaruhi keanekaragaman hayati dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. Hal-hal ini bisa menyebabkan dampak yang tidak bisa dipulihkan. Ini adalah masalah besar.
terutama jika kita melihat dari sudut pandang nilai yang diberikan kepada tumbuhan. Bagaimana seharusnya konsep nilai ini dipahami? Bagaimana Anda melihat hal ini? Apakah kita harus melihatnya dari sisi manfaat? Apakah itu terlalu pragmatis? Bagaimana cara mengukur nilai sebuah tumbuhan? Apakah karena manfaat yang diberikannya kepada kita, atau kita menilainya dari potensi manfaat yang bisa diberikan? Siapa yang memutuskan apakah sebuah tumbuhan itu bernilai atau tidak? Siapa yang memutuskan apakah sebuah tumbuhan itu bernilai atau tidak? Kalau Anda menanyakan ini kepada seorang ahli botani, kemungkinan besar mereka akan mengatakan bahwa yang seharusnya menentukan nilai sebuah tumbuhan adalah para taksonomis atau ahli botani. Jadi, maksudnya bukan karena kita memberikan nilai pada suatu tumbuhan lalu tumbuhan itu menjadi bernilai. Jadi, subjek utama di sini adalah manusia. Manusia adalah subjek yang meneliti, mempelajari alam, meneliti bagaimana makhluk hidup di sana berevolusi, berkembang biak, berubah, dan berevolusi. Tapi kenyataannya, literatur belakangan ini terus-menerus merujuk pada antroposen. Zaman manusia yang berpusat pada manusia dan sisi negatifnya selalu menjadi topik pembahasan yang terus diangkat. Minggu lalu, saya juga sempat berbicara dengan Mahmud yang menulis buku tentang etika lingkungan atau perlindungan lingkungan. Tentang topik yang mirip dengan ini. Misalnya, ada yang menekankan hal ini atau menganggapnya penting atau mengajukannya sebagai argumen. Ya, mari kita lindungi lingkungan, lindungi tumbuhan, hewan, jadi semua makhluk hidup yang dimaksud dalam keanekaragaman hayati itu. Tapi di sini, ada kelompok yang mengabaikan manusia. Dengan argumen, kebijakan, dan retorika seperti ini, kita tidak akan berhasil. Karena pelaku yang seharusnya melindungi itu adalah manusia sendiri. Jadi, manusia harus dididik sedemikian rupa sehingga tidak mengakhiri kehidupan tumbuhan atau hewan kecuali benar-benar diperlukan. Jadi kita bertanya dari siapa kita lindungi. Kita yang melindungi, tapi dari siapa kita melindungi? Dari diri kita sendiri. Untuk siapa kita melindungi? Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Jadi, demi kelangsungan spesies manusia, terkadang kita perlu melindungi makhluk hidup tertentu dari manusia. Ketika berbicara tentang nilai, dalam aksiologi. Seperti yang saya sebutkan tadi, mari kita lindungi dengan pemikiran bahwa suatu saat nanti makhluk itu bisa bermanfaat bagi kesehatan atau pangan kita. Itu salah satu ungkapan yang paling naif dan ringan. Ada juga pendekatan seperti ini. Ini juga bisa diterima, tapi merupakan pendekatan yang sedikit lebih kuat. Dalam etika lingkungan atau biotika, sebenarnya ada hal yang seharusnya lebih lantang disuarakan, yang juga sangat berkaitan dengan filsafat biologi dan biologi konservasi. Setiap organisme hidup sebenarnya memiliki eksistensinya sendiri. Hal ini sekarang bisa kita tegaskan atau suarakan dengan lebih jelas. Dan organisme hidup ini, sejauh yang kita lihat, sebenarnya membentuk spesies, populasi, dan spesies. Yang penting di sini, apakah perlindungan individu, perlindungan spesies, atau perlindungan sebidang tanah yang terbatas? Sebenarnya, yang paling penting di sini adalah perlindungan ekosistem, yaitu sebidang daratan yang batasnya jelas. Kita harus melindungi sebidang daratan, udara, atau lautan beserta semua unsur hidup dan tak hidup di dalamnya agar kita bisa melindungi spesies. Jadi, seorang biolog seharusnya menghindari pendekatan seperti ini. Misalnya, kita hanya melindungi tumbuhan di sini. Contohnya, tanah itu benda mati, jadi tidak perlu kita lindungi. Atau air itu benda mati, jadi tidak perlu kita lindungi. Batu juga benda mati, tidak bisa kita bilang tidak perlu dilindungi. Karena keberadaan tumbuhan atau organisme di sana sangat bergantung pada tanah, batu, air, udara, dan kondisi iklim di tempat itu. Kamu juga harus melindungi habitatnya. Cara untuk menjaga kondisi tersebut adalah dengan mempertahankan ekosistem di lingkungan itu apa adanya. Menjaganya tanpa terlalu banyak campur tangan. Jadi, bagaimana caranya? Jika ada proyek yang akan dibangun di sana, dan lokasinya tepat di atasnya, maka lokasi proyek itu bisa sedikit digeser. Kalau kamu tidak membangun apapun di atas area yang dilindungi, kamu tetap bisa membangunnya di dekat area tersebut. Bahkan, kamu juga bisa melindungi area itu. Dalam sejarah Turki, ada juga contoh bagus seperti ini. Saat pipa minyak Bakut Bilisicehan dipasang, di jalur yang akan dilalui pipa ini. Para ahli botani menolak dengan alasan bahwa di sana terdapat kawasan tumbuhan penting. Konsorsium Baku Tifliscehan pada saat itu berkata, kalau begitu, silakan datang, Pak Profesor. Tunjukkan kepada kami di mana saja area perlindungan tumbuhan ini berada. Kami akan mengubah jalur pipa minyaknya. Jadi, tidak harus lewat situ. Bisa saja lewat 2 km dari situ, pipa ini. Ini adalah metode yang sangat pragmatis. Pada akhirnya, jalur pipa diubah beberapa kali selama proyek, dan semua area yang harus dilindungi di jalur lama benar-benar terlindungi. Bahkan konsorsium BTC sempat menerbitkan sebuah buku yang bagus tentang hal ini. Jadi,
Di buku itu ada informasi bergambar tentang kekayaan tumbuhan di Turki di sepanjang jalur pipa BTC yang berbeda. Jadi, ketika ada contoh bagus seperti ini, dalam sejarah Republik Turki, kenapa kita tidak melakukannya di masa depan? Kenapa tidak? Tentu saja kita bisa melakukannya. Misalnya, kalau kita perlu membangun bendungan di suatu tempat, yang saya maksud di sini adalah proyek konstruksi besar. Tentu saja, bahkan pembangunan rumah pribadi Anda sendiri juga bisa merusak lingkungan. Tapi dampaknya lebih minimal. Seperti bendungan misalnya. Seperti bandara, proyek jalan tol, atau proyek besar lain seperti pembukaan lahan secara menyeluruh untuk urbanisasi. Jika ada area tumbuhan, apalagi area tumbuhan yang sangat penting, sebaiknya lokasi konstruksi dipindahkan kalau memungkinkan ke tempat lain. Dengan cara ini, dari segi botani, keberadaan makhluk hidup di sana bisa tetap terjaga. Semakin luas yang alam berikan, sebenarnya semakin besar juga cisnya. Secara sederhana, dari setiap 3 tumbuhan yang kita temui secara acak di alam liar kita, salah satunya mungkin hanya tumbuh di Turki di seluruh dunia. Kalau kita menghancurkannya, berarti kita telah membuat dunia kehilangan nilai seperti itu untuk selamanya. Apakah kita berhak melakukan itu? Tentu saja tidak. Lalu, Pak, tadi Anda bilang soal melindungi. Ya, sebenarnya ini juga terlihat seperti sebuah tanggung jawab, seperti sebuah titipan. Bagaimana seharusnya kita memaknai hal ini? Kita pernah ke sini sebelumnya. Kami pernah mengadakan diskusi bertema, alam adalah titipan bagi kita. Waktu itu, kami lebih banyak membahasnya dari sudut pandang psikologi agama, dalam konteks teologi, dari sisi keagamaan. Kami membahas bahwa alam adalah titipan dari Allah untuk kita, dan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaganya. Kami pernah mengadakan program bersama Pak Ali Aiten. Sedikit banyak, hal ini juga mengingatkan saya pada pembahasan tersebut. Sebagai seorang ahli biologi, sebagai seorang botanis, bagaimana Anda melihat tanggung jawab atau dominasi kita terhadap alam, dan bagaimana seharusnya kita menilainya? Sebenarnya, program itu sudah dibuat, menurut saya, Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Itu menjadi sebuah ungkapan yang cukup slogani. Apakah kita harus mengatakan bahwa alam, lingkungan, atau makhluk hidup adalah titipan bagi kita? Sekarang, kita sebenarnya adalah bagian dari sistem ini, bukan di luarnya. Karena kita berada di dalamnya, setiap intervensi yang kita lakukan terhadap sistem ini, baik positif maupun negatif, akan membawa konsekuensi tertentu bagi kita atau generasi mendatang. Fakta bahwa kita belum melihatnya hari ini, sama sekali tidak berarti bahwa itu tidak berbahaya. Maksud saya, di alam ada beberapa hal, karena masih ada banyak parameter yang rahasianya, misterinya, atau cara kerjanya belum sepenuhnya kita pahami 100%. Ada begitu banyak data. Dengan data sebanyak ini, bagaimana kita akan menghadapinya adalah topik diskusi yang berbeda. Tapi soal dominasi, soal menjadi penguasa. Saya, misalnya, ingin menentang hal itu di sini. Manusia sebenarnya tidak menguasai alam tempat ia hidup. Manusia adalah anak dari alam ini, ia bisa eksis di dalam dan bersama alam ini seperti ini. Kalau manusia mencoba menghancurkan alam ini, atau mencoba menguasainya, karena dia juga tidak bisa melakukan ini. Sebenarnya, umat manusia bisa dianggap sedang memotong cabang tempat ia duduk. Cabang siapa yang sedang dipotong? Sebenarnya, Anda sedang memotong cabang-cabang yang akan diduduki oleh generasi mendatang. Saya juga bisa memikirkannya seperti ini. Kenapa kita begitu banyak membicarakan tumbuhan? Pepatah. Botani sebenarnya adalah bidang yang sangat luas. Cabang ilmu pengetahuan. Di dalamnya, botani juga mempelajari dunia jamur, dunia tumbuhan, dan beberapa organisme bersel satu. Organisme yang melakukan fotosintesis. Konsumsi makhluk hidup yang bernapas oksigen seperti kita di bumi. Kita tahu bahwa sumber oksigen sebenarnya sebagian besar berasal dari organisme fotosintetik yang hidup di lautan dan samudera, lalu dari pohon-pohon atau turunannya yang hidup di hutan. Jadi, setiap pohon yang kita tebang, setiap alga laut yang kita musnahkan di lautan bisa menyebabkan berkurangnya jumlah oksigen kita. Suatu hari nanti, bisa saja kita menghadapi dunia di mana kita tidak bisa bernapas. Apa yang akan kita lakukan jika kita menghadapi dunia seperti itu? Masalah-masalah ini bisa sebesar itu. Itulah sebabnya kita harus memperhatikan hal-hal ini mulai dari sekarang. Menurut pendapat pribadi saya, kita adalah bagian dari alam ini. Kita sama sekali bukan penguasa alam, tapi kita punya beberapa tanggung jawab. Sekarang, kepada siapa kita memikul tanggung jawab ini? Orang-orang yang religius mungkin berpikir bahwa mereka bertanggung jawab kepada Tuhan Sang Pencipta. Itu juga cukup berguna, bisa terlihat seperti sebuah tanggung jawab. Karena dengan mengembangkan semacam etika, mereka berkata bahwa bahkan di tempat yang tidak ada seorang pun yang melihat, saya tetap ada. Saya mungkin tidak akan menebang pohon di tanah. Kalau saya tidak butuh, dan juga tidak ada kerugian bagi saya. Kenapa saya harus mencabut tanaman dari tempatnya? Kenapa saya harus menebang pohon? Itulah yang bisa dipikirkan.
Atau, hal ini juga bisa dilakukan dengan mengembangkan semacam moralitas melalui cara-cara filosofis, dengan membuat seperangkat aturan etika yang bersifat pribadi atau khusus untuk masyarakat. Tapi seperti yang sudah kita bicarakan di bagian pertama, saat kita membahas tentang perlindungan tumbuhan, makhluk hidup, dan organisme, saat ini di banyak tempat di dunia justru manusia yang dimusnahkan, manusia yang dibunuh. Memang ada juga situasi seperti ini. Jadi, dunia memang seperti ini juga adanya. Kami selalu merasa bahwa kami berkewajiban untuk memberikan contoh yang baik, menyampaikan pesan yang baik, dan mengajak orang menuju kebaikan. Hanya karena di suatu tempat ada manusia yang dibunuh. Bukan berarti kita di sini juga harus membakar hutan kita sendiri. Kita akan melindungi hutan kita juga akan menjaga laut kita, memperindah dan melindungi kota-kota kita. Karena topiknya berkaitan dengan agama, saya jadi teringat. Saya pernah mengatakan ini di sebuah program. Kita semua punya gambaran, bayangan, atau semacam utopia tentang surga di kepala kita. Yaitu tempat yang sangat hijau, ada sungai-sungainya, beberapa sudut alam yang sangat indah seperti yang kita lihat. Itulah yang kita sebut sebagai sudut surga. Di benak kita selalu ada klaim tentang surga. Ada surga yang kita anggap suatu hari nanti akan kita datangi. Bagaimana kita akan ke sana, itu juga jadi topik perdebatan tersendiri. Tapi seolah-olah kita selalu membayangkan surga itu bukan di sini, melainkan di suatu tempat lain. Maksud saya, manusia, khususnya orang-orang yang tinggal di Turki, yang saya maksud di sini. Kenapa mereka tidak mengubah tempat tinggal mereka menjadi surga? Mengapa surga? Kita sendiri tidak mewujudkannya di sini. Bukankah akan lebih baik jika di kota-kota kita, di lahan-lahan alami kita, ada semacam sudut surga? Baik untuk kita maupun untuk anak-anak kita. Sebaliknya, kita menciptakan neraka, Pak, di sini. Maksud saya, ini bisa dibayangkan seperti kota-kota yang kita nikmati untuk ditinggali, jalan-jalan yang kita senang lewati, taman, kantor, atau kampus. Tapi orang-orang tidak bahagia. Yang saya maksud adalah orang-orang, terutama yang tinggal di kota-kota besar. Karena ada keramaian, kemacetan, polusi udara, polusi suara, dan faktor-faktor lain. Hal-hal yang bisa membuat orang merasa tidak bahagia setiap hari. Di tengah semua ini, bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang yang bahagia? Nah, kita juga perlu mencari tahu caranya. Kita bisa melakukan hal-hal seperti menanam tanaman dimanapun kita bisa. Sebisa mungkin, lakukan yang terbaik. Tentu saja, karena setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Tingkat keterlibatan juga berbeda-beda. Karena potensi setiap orang berbeda, menurut saya tanggung jawab dan kewajiban kita juga berbeda-beda. Sekarang, karena saya sedikit lebih tahu tentang beberapa hal di sini, otomatis tanggung jawab saya juga lebih besar. Jadi mungkin saya harus menanam lebih banyak pohon daripada kalian. Apakah saya sudah menanam? Saya sudah menanam, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ini tanggung jawab kita semua. Sedikit dengan pengetahuan teknis atau akademis, kita juga perlu memikirkan hal ini. Sekarang, apa yang kita pahami dari menanam pohon? Misalnya, terutama pohon yang daunnya selalu hijau, yang terus-menerus menggugurkan daunnya. Kita berusaha menanam pohon jenis pinus yang berdaun jarum. Karena di musim dingin pun tetap hijau, supaya bisa memberi kita oksigen. Tetapi, bisa juga dipikirkan seperti ini. Misalnya, karena kita tinggal di Istanbul, mari kita ambil contoh dari sini. Apakah dengan membawa dan menanam jenis pinus yang sebenarnya tidak pernah ada dalam sejarah flora Istanbul, yang tidak pernah tumbuh di kota Istanbul, kita benar-benar membuat Istanbul menjadi hijau atau melestarikan kehidupan alami di sini? Jadi, pohon apa yang sebaiknya kita tanam di sini? Kita harus menanam pohon atau tanaman yang memang berasal dari wilayah ini, dari vegetasi alami daerah ini, setelah melakukan riset. Tapi misalnya saya orang Isparta, di Isparta kita juga harus menanam pohon dan tanaman yang sesuai dengan vegetasi alami Isparta. Untuk itu, kita perlu sedikit banyak tahu tentang botani, atau setidaknya bertanya pada ahlinya. Tentu saja, benar. Jadi, menanam pohon apa saja secara sembarangan sebenarnya tidak memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan ini. Kalaupun ada manfaatnya, itu tidak cukup. Begitu juga dengan tanaman. Kita harus mengambil langkah yang lebih tepat dan terarah. Jadi, kalau ada di antara penonton yang sudah punya pohon atau tanaman siap tanam, segera tanam di tempat yang paling memungkinkan. Tanamlah sebanyak mungkin tanaman yang kamu bisa. Memang tidak ada dampak negatif jika dilakukan seperti ini, tapi bagi yang tahu dan mau mencari tahu, bisa kami katakan bahwa jika kamu menanam pohon atau tanaman yang sesuai dengan flora setempat, keduanya ada di sana. Meningkatkan peluang hidup mereka di sana, meningkatkan kemungkinan mereka bertahan, dan juga mewariskan sesuatu yang lebih sehat untuk masa depan. Jadi, langkah yang diambil akan lebih sadar dan lebih kokoh. Baiklah, Pak, biarlah saran kita kali ini seperti itu. Jadi, kalau kita semakin sadar tentang botani, kita bisa meningkatkan tanggung jawab kita di bidang ini dan mengambil langkah-langkah yang lebih positif. Mungkin terima kasih banyak. Terima kasih atas komentar dan saran Anda yang berharga. Terima kasih, Pat. Pemirsa yang budiman, hari ini kita membahas hubungan antara keanekaragaman hayati dan urbanisasi.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai bertemu lagi.